Nah, selanjutnya tadi udah Santi untuk membahas tentang bagaimana cara kita untuk menjadi manusia tahu diri, untuk berterima kasih, tahu untuk mengenal Sloka Bhagavad Gita tentang cinta kasih, terus bagaimana ajaran-ajaran agama Hindu, Trihita Karana, Pancasrada, Trikaya Parisuda agar diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dah, yang satunya adalah kita harus memperlakukan ciptaan Tuhan sebagaimana kita ingin diperlakukan, ya. Misal nih, Santi lagi diskusi sama si A gitu kan. Santi diskusi terus Santi tuh selalu berpikir, oh ya ya, ucapan saya ini nyakitin dia nggak kalau saya mengucapkan ini? Oh ya ya, orang ini nanti tersinggung nggak kalau saya mengucapkan ini? Oh ya ya, belajar untuk menjaga perasaan orang. Ya, kalau kita tidak mau dihina, jangan menghina. Kalau kita nggak mau direndahkan, jangan merendahkan. Kalau kalian suka merendahkan, sometime one day kalian direndahkannya itu akibat kalian juga sering merendahkan orang. Kalau kalian nggak mau diomongin orang ya, atau digunjing orang ya, jangan menggunjing orang gitu. Jadi kalau kalian nggak mau dicubit ya jangan nyubit. Jadi perlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan ya, seperti itu kan. Jadi jangan sampai kita apa ya, menjadi orang yang egois. Kita ingin dihormati tapi kita nggak pernah menghormati orang. Kita ingin dihargai tapi kita nggak pernah menghargai orang. Itu gimana konsepnya? Kan nggak bisa seperti itu kan. Jadi itu. Jadi kalau apa ya, kemarin juga apa ya, ini mungkin pembahasan santai. Kenapa sih kita belajar spiritual itu bukan yang tentang horor-horor ya. Even itu Santi juga percaya banget tentang kekuatan skala sama skala. Tapi ketika kita belajar spiritual adalah itu membuka pintu kesadaran kita dan bagaimana kita tidak boleh ya untuk merendahkan orang. Kalau orang spiritual, orang ngomong, oh saya orang spiritual nih, tapi kalau yang dilihat itu cuma sekedar casingnya aja. Oh ya, mobilnya apa itu? Oh ya ya, kerja apa itu? Oh ya ya, kayak gini itu. Oh ya, ini statusnya apa itu? Dan hanya karena casingnya itu dan memberikan perlakuan yang berbeda, itu bukan orang spiritual. Tapi orang spiritual adalah yang dilihat apa? Atmannya, jiwanya, ya. Karena manusia ini berproses. Mungkin apa, ada orang lihat, oh ya ya, orangnya ekonominya lagi terpuruk, dan kita selalu memberikan motivasi kebaikan-kebaikan. Next dia menjadi orang yang baik, orang yang sukses, orang apa, nanti akan menjaga hubungan sesama antar manusia itu lebih baik gitu. Karena kita tidak bisa menebak apa ya, menebak jalan hidup orang seperti itu kan. Makanya kemarin itu Santi itu ada orang datang ya, dia kayak ya seperti apa ya, kayak membanggakan kayak golongan atau apa, atau menciptakan sekat gitu kan. Santi cuma bilang gini, maaf ya kak, Santi nggak bisa berperilaku seperti itu. Dalam artian bukan kayak gimana ya, hidup ini tuh bukan hanya sekedar fanatisme aja yang hanya untuk golongan ini harus ini terus ini kan, enggak. Santi tuh akan selalu baik, berusaha untuk belajar baik ya. Mau ketemu dadong di pasar, mau ketemu siapapun di jalan, mau ketemu sama pejabat apapun ketika Santi diundang, atau ketemu beliau pemuka agama, Santi akan tetap sama, akan selalu menghormati itu. Bahkan Santi kalau sama orang, misal di warung aja, Santi misal belanja di warung gitu kan, Santi berusaha untuk belajar bahasa Bali halus gitu kan, apa titian atau apa gitu kan, karena dengan kita bahasa halus ke mereka, mereka juga akan merasa dihargai gitu loh. Jadi Santi belajar untuk belajar bahasa halus tuh kepada siapapun. Santi tetap salaman, bahkan kadang ada ibu-ibu di pura misal apa ketemu Santi langsung meluk, langsung kadang nangis, curhat dan lain-lain gitu kan. Santi akan menghormati siapapun itu karena apa yang ada dalam depan Santi, depan mata Santi itu adalah gurunya Santi gitu. Mereka akan mengajari apapun, bad or good, mereka akan selalu memberikan kesan-kesan yang memang Santi bisa pelajari akan hal itu gitu. Jadi Santi nggak mau ketika Santi belajar ilmu agama atau belajar ilmu spiritual akan menciptakan kesombongan baru dalam hidupnya Santi. Santi nggak mau gitu. Santi harus tetap menjadi pribadi yang apa ya, yang tenang, yang rendah hati, dan itu juga berlaku buat teman-teman gitu kan. Ketika teman-teman menapaki dunia agama atau spiritual, kadang jebakannya itu adalah merasa paling tinggi atau merasa paling wah gitu kan. Itu nggak bisa. Ketika kita semakin tinggi ilmu agama kita, semakin tinggi ilmu spiritual kita, kita harus bisa merangkul dan kita harus memberikan cinta kasih kepada
mereka seperti itu. Karena mereka ini adalah orang-orang yang kadang banyak orang yang butuh bimbingan, butuh arahan, dan kita adalah sebagai pegangan atau sebagai cahaya gitu. Jadi nanti diarahkan ke hal baik. Oke. Kalau mereka kita arahkan untuk melakukan karma baik ya, maka karma baik yang mereka lakukan pun akan juga kita juga akan mendapatkan karma baik itu gitu. Itu ya, jadi belajarlah untuk adil secara pola pikir, belajarlah bijak, belajarlah untuk tenang dalam keadaan apapun, karena ketenangan akan membawa sebuah kemenangan ya, seperti itu. Terus juga ada lagi ini curhatan masukan kemarin tuh random banget lah, banyak banget kayak curhatan karena permasalahan keluarga atau harta warisan, bahkan ada yang sampai menjatuhkan, bahkan melukai, bahkan sampai ya membuat sakit atau menghilangkan nyawa gitu kan. Ada juga curhatan kayak gitu. Terus yang Santi pelajarin adalah buat pelaku-pelaku seperti itu sih, yang melakukan hal-hal yang kurang baik sama orang sehingga sampai menjatuhkan, sampai melukai dan lain-lain kan. Apa sih yang kalian kejar dalam hidup ini? Apakah kalian suka ketika kalian sudah melukai orang lain, ketika kalian sudah menjatuhkan orang lain atau menyakiti orang lain? Apakah level bahagia kamu hanya sebatas itu? Apakah ketika orang itu sudah sakit atau sudah meninggal, apakah kamu bahagia? Coba sadari, coba telaah seperti itu. Hidup ini kita dikasih kesempatan Tuhan itu seperti kita menyalakan dupa, ada durasi waktunya. Kalau kita lakukan untuk keburukan, manusia itu yang akan rugi gitu. Ya, coba iri dengkinya itu disingkirkan dulu deh. Untungnya apa? Manfaatnya apa? Balik lagi, setiap manusia itu memiliki karma masing-masing, dan belajarlah cukup. Ya, kita makan satu piring aja udah kenyang, udah cukup, udah astungkara gitu. Masa harus kita mengambil hak orang lain atau iri sama orang lain? Kan enggak. Rezeki itu kan dari Tuhan ya kan? Mau orangnya gini gitu ya udahlah, itu memang sudah jalan hidupnya, udah karmanya dia. Fokus untuk jalan hidup masing-masing, sendirinya seperti apa, memperbaiki diri. Ketika ada lihat orang sukses, ada lihat orang usaha sukses dan lain-lain, kok suksesnya ini harus pakai ini ya, pakai itu ya, jangan berpikir buruk, tapi belajarlah untuk sebagai motivasi. Tips-tips bisnisnya seperti apa, cara entrepreneurnya seperti apa, itu yang penting gitu. Jangan melukai orang lain, jangan, karena kita nggak pernah tahu. Yang dilukain itu punya anak ya, nanti kalau orang dilukain sampai sakit, sampai meninggal, anaknya gimana nasibnya? Mikir sampai situ. Atau ketika memfitnah orang lain dalam pekerjaan atau di kantor dan lain-lain kan. Mungkin saja dari hasil fitnahan yang disebabkan sampai dipecat atau sampai disingkirkan dan lain-lain. Mikir nggak di balik itu ada istri yang dinafkahin, ada anak yang harus dinafkahin? Jahat nggak? Jahat. Belajarlah berpikir panjang. Apa sih? Lagian kalau dipuji kaya juga sebatas sepanjang lidah aja kok. Gak perlulah menggebu-gebu untuk terlihat kaya, gak perlu menggebu-gebu ingin menjatuhkan orang. Buat apa sih? Saling menyayangi itu enak loh, saling merangkul itu enak, saling mengasihi itu enak gitu. Jadi stop ya, jangan jahat-jahat sama orang ya, jangan fitnah orang, jangan menjatuhkan orang, jangan melukai orang. Atau kalian bisa sampai nekat ke dukun atau apa untuk menjatuhkan orang, untuk sampai melukai orang. Jangan ya, berpikirlah panjang ya, berpikirlah panjang. Letakkan kebahagiaan itu dengan hal yang baik. Kadang kalau dapat curhatan kayak gitu tuh Santi juga sedih gitu. Ya ampun, kok sampai setega itu gitu.
hidup ini singkat, bahwasanya membenci itu capek loh. Membenci, dendam, iri itu capek loh. Karena itu apa? Itu akan mengeluarkan energi force yang memang cukup menguras tenaga, pikiran dan lain-lain. Jadi hal-hal yang baik itu nanti akan terbengkalai. Jadi makanya Santi melihat bahwasanya manusia tanpa cinta kasih itu seperti monster, bahkan seperti vampir. Jadi itu, sadari diri seperti apa. Saya diciptakan Tuhan ini, lahir ke dunia ini untuk apa? Oh, misal takdirnya udah menjadi istri yang setia, jadi istri yang baik buat suami, layani suami dengan baik, sayangi anak dengan baik gitu. Oh ya, tugasnya memang menjadi guru, menjadi karyawan, menjadi apapun itu, lakukan yang terbaik gitu. Ya, ketika kita sudah tahu jalannya, misal Santi kegiatan hari ini ngiring Ratu Pedanda gitu, Santi akan memberikan performance yang bagus gitu. Ngiringnya bagaimana, rasa tanggung jawabnya Santi seperti apa, bagaimana Santi bisa belajar untuk menempatkan diri. Gak mungkin Santi kegiatan ngiring Ratu Pedanda terus iri yang sama orang kerja kantoran jadi dokter, kan ya gak mungkin. Ngapain Santi iri? Santi menikmati prosesnya. Oh ya udah, ini memang jalannya Santi seperti ini ya, untuk berbakti ke pemuka agama. Santi nikmati itu. Jadi semakin kita tahu tujuan kita, semakin kita tahu arah tujuan kita, semakin tahu kita peran kita akan semakin tahu tujuan hidup kita apa. Seperti itu kan. Kalau Kak Santi pernah nggak iri dengki sama orang? Enggak. Tak jawab enggak. Karena Santi orangnya cuek. Ya, orangnya seperti ini, ya udahlah, memang hidupnya kayak gitu, mau apa. Santi kegiatan habis ngoten, habis ngiring, pulang, nyapu, ngebanten, tidur. Oh ya, nanti posting YouTube video, oke. Nanti ada job ini, ya udah, tak nikmatin itu. Ngapain harus iri? Oh ya, yang kayak gini, nggak perlu iri. Semua itu ada porsinya masing-masing dalam hidup ini. Tuhan menciptakan manusia, bukan robot ya, yang harus sama. Ingat, Tuhan menciptakan manusia, bukan robot. Robot yang bisa dicetak sama. Ya, jadi Tuhan menciptakan manusia. Jadi dalam proses ini ketika teman-teman juga mungkin yang mengalami lagi down, lagi fase terpuruk atau apapun ya, apapun itu, yang pertama adalah accepting, menerima ya, menerima proses itu. Jadi dalam proses menerima itu kalian bisa evaluasi diri, lebih tenang dulu, karena ketika ada orang yang bermasalah ya, masalah itu seperti air keruh gitu loh, air keruh, butuh waktu, butuh time untuk agar dapat turun dan kita bisa balik ke jernih lagi. Dengan cara apa? Hening sejenak, diam sejenak, meditasi, sembahyang, menenangkan diri. Nggak apa-apa, menenangkan diri itu it's okay, normal. Lakukan akan hal itu. Evaluasi diri. Dan selalu berdoa sama Tuhan. Kemarin tuh Santi tuh dibilang lagi sedih, lagi down, ada masalah, iya. Sampai Santi tuh tidur di dekat pelinggih, tidur di luar dekat pelinggih, karena bener-bener lagi down banget. Malam jam sekitar interval waktu jam 12 malam sampai jam 3, Santi meluk pelinggih. Tak peluk. Santi bilang sama Tuhan, Santi bilang sama Ida Betara, Santi orangnya lemah, tolong bantu Santi. Santi nggak tahu ini harus jalannya seperti apa. Pelinggih itu tak peluk. Ida Betara, sesuhunan, leluhur Santi, tolong bantu Santi. Santi akui Santi lemah. Santi hanya bisa mengeluh kepada Tuhan. Patmo tak pegang. Even Santi belum hafal mantra ini itu ya, tapi Santi percaya kuasa kasih sayang beliau yang akan bisa merubah keadaan dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Santi itu sering pelinggih, Santi duduk sini, Santi peluk, Santi bersandar, karena Santi sadar yang Santi punya itu Tuhan, leluhur dan sesuhunan yang melindungi Santi. Nangis Santi, nggak apa-apa, kita mengakui kelemahan diri kita di hadapan Tuhan, nggak apa-apa. Biarkan Tuhan yang nanti akan menentukan jalan keluarnya seperti apa. Ya, Katri.